kita masuk kepada masalah sifat wajib bagi Allah. Adapun setengah daripada segala sifat yang wajib bagi hak Allah Ta'ala itu, maka yaitu 20 sifat. Walaupun sifat Allah Ta'ala itu kadang awal dibatasi banyak benar. Cuma kalau ulama menyimpulkan dari sekian banyaknya sifat-sifat Allah Ta'ala, 20 yang kita wajib ketahui, wajib kita ikutkan, wajib kita ketahui. Orang berakal wajib hukumnya mengetahui akan ini. Pertama yaitu wujud, artinya ada. Mustahil kada. Dengan situ aja kita wujud artinya ada, mustahil kada. Dalilnya udah di Ibrahim ya kita nih hudusul alam, ilmu yang hadu ayam alam semesta. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan Allah juga yang menciptakan 7 lapis bumi dan di antara keduanya. Dan juga dalam kitab Fathul Majid yang namanya wujud itu adalah waqad ikhtalafa fihi faqilan, sungguh bersalahan dalam makna wujud ini bukan ulama, banyak berselisih pendapat, macam-macam pendapatnya. Faqila ada dikatakan ulama huwa wujud itu artinya apa? Ghairul mawjudi. Ghairul mawjud adalah bukan benda yang dapat diperdapati oleh panca indera, itu wujudnya Allah. Mata kita tidak mau melihat. Allah Ta'ala itu bunga sekarang ada awak. Ada yang mengatakan bahwasanya namanya wujud itu ghairul mawjudi, ada awak dilihat dengan panca indera. Fa'ala hadza bahwa halun aywas tadat bainal wujudi wal adami. Ini perkataan ini, pendapat itu adalah hal ihwal Allah Ta'ala, mana awal kita antara ada dan tiada, ada dan tidak. Allah Ta'ala itu ada cuma karena terlihat, itu. Tapi ada juga kata ulama waqila ainul wujud, Allah Ta'ala itu wujudnya Allah Ta'ala benda yang ada, ada. Bima'na annahu laisa zaidan ala zatil mawjudi. Ada mungkin si zaid atas zat mawjud, pasti yang namanya ada nama, pasti ada zatnya. Makanya di HP dapatnya ada HP, wujudnya ada, namanya ada, wujudnya ada, bendanya ada. Tiap-tiap yang mawujud yang ada pasti ada orangnya. Itu mengatakan ada ulama mengatakan gitu. Contohnya bihaitsu yakunu lahu tahaqququn fil ja'fariji kadzati bihaitsu law kushifa 'anil hijabu narahu wasifatul ma'ani. Contohnya amun kita terbuka hijab maka melihat Allah Ta'ala. Contohnya ya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya Rasulullah yang tahu melihat Allah. Lau kushifa 'anil hijab narahu. Jadi ada ulama mengatakan Allah Ta'ala itu ada teling, ada bendanya, ada hubungannya, ada yang mengatakan tidak. Tapi yang kita yakini bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah adanya Allah Ta'ala itu ada, kalau melihat kita itu cuma ada sidir. Lalu di mana sidirnya? Di muka ada, di belakang ada, di atas ada, di bawah ada, di tengah ada, cuma ada. Diyakin kalau ada. Kenapa jadi yakin? Karena Allah Ta'ala itu
itu senantiasa melayani kita, senantiasa menyervis kita di Ramadan. Hari-hari orang kita guling ada mungkin lampu ini menyala. Kenapa jadi menyala ya? Kenapa jadi menyala? Kan ada yang pateknya, kan ada yang pateknya. Tapi ada juga aliran yang mana bahwasanya anal wujudi ta'ala pada syabiha bi kullu mawjudi, adanya Allah Subhanahu wa taala itu menyerupai bagi Allah taala tiap-tiap barang yang ada. Fala yunkiru ila man tamassa ala basiratihi, tidaklah mengingkari adanya Allah taala itu melainkan man tamassa ala basiratihi, membutakan Allah taala atas mata hatinya. Ad-Dahriyah, ada dua yang mengatakan bahwasanya Allah taala itu ada seperti kaum Dahri dalam kitab Fathul Majid Dahri, fahu firqatun yunkiruna wujuda shani'an. Ada satu kaum, ada satu kelompok yang mana ini itu mengingkari karena mau percaya adanya yang turun lakukan kepercayaannya. Nah, kita yakinilah bahwasanya Allah itu ada. Tiap-tiap sesuatu yang baru itu pasti ada yang murah. Nah, ada yang percaya yaitu buat kaum Dahri. Yang uluna buat kaum Dahri itu innahiyya illa arhamun tadfa'u. Dahri itu nya kayak masa sunah. Adanya kita nih, adanya alam semesta nih karena waktu. Misalnya lah, kenapa dia jadi ada? Karena dilahirkan. Kenapa dia dilahirkan? Itulah sudah fitrahnya sudah tadfa'u. Ardun tadla'u, yang mana misalnya kita meninggal lalu ditelan bumi. Wa ma yuhibuna ila dahri, seberatan itu yang membinasakan itu adalah masa waktu. Diceritakanlah wa hukiya anna dahriyan ja'un fi zamani Muhammadin. Ini diceritakan bahwasanya dahulu ada namanya Dahriyan, Imam Dahri. Ini sendiri seorang yang sangat hebat, ahli debat, bahwasanya kita ini diciptakan karena waktu, ya, karena perintah namanya Allah Taala itu rida. Ya ahli zaman mendatang pada waktu Muhammad di zaman Muhammad Syekh Abu Hanifah, yang mana Muhammad ini adalah Imam Muhammad, perguruan daripada Abu Hanifah. Wa zamannya ulama mengalahkan seluruh ulama min jihati wujudillahi ta'ala, yang mana si Dahri itu mengalahkan seluruh ulama pada permasalahan wujudillah, gimana Allah Ta'ala. Sebenarnya ulama pada waktu itu karena awal menjawab gimana Allah Ta'ala, kayak apa menjawabnya. Nah, ini waktu itu zaman Abu Hanifah, ulama itu karena kalau menjawab kan, lalu tertinggal si umumnya lagi Imam Muhammad, yang mana kuburan Abu Hanifah. Abu Hanifah ini adalah Al-Zam ulama min jihatil wujud bila makalin, yang mana mengalahkan seluruh ulama adanya tidak bertempat. Allah Ta'ala bertempat. Wa qala hal baqiya min ulama'ikum, lalu berkata si Imam Dahri itulah, mana lagi nih ulama ikam bukan Islam, ya Abi Zamanin sikum barangkali yang kayak siapa yang mendapat aku nih. Baqiya Muhammadun, ada lagi sikum ulama
Kam ada dia pemuja, ada karena yang menyaman awal nikah namanya Imam Muhammad. Maqalat Dahri lil Khalifah, lalu mengatakan si Dahri, si Dahri yang tadi kita percaya Allah Taala lil Khalifah, kepada seorang Khalifah, ahdirhu, woi yang mengatakan ada si kaum siapa nama Muhammad tuh kionya sini berhadapan aku di Dahri. Ayo Khalifah, wahai Khalifah, ia takkan memain supaya ia berdebat dengan aku. Bada'ahu walamma si mengiyawakan si Khalifah itu akan Imam Muhammad. Faqala amhiduni lailan, lalu mengatakan si Imam Muhammad pengurus Al-Khalifah ini, jadilah seperti ulama kalah kecuali si Muhammad Muhammad dari Imam Muhammad melawan Dahri. Lalu si Imam Muhammad itu amhiruni lailan, bingung kayak apa cagaran malam cagaran melawani si Dahri, yang mana Dahri ini nanti jawabannya di mana Allah sekarang tapi yang jawabnya itu tuh pada ulama deh gila. Lalu kalau asbaha ja'u Hanifah, walhasil keesokan harinya malam-malam penguruan dan ada umat kayak apa dan isap berdebat nih lawan si Dahri. Kalian pas esok paginya dia datang Abu Hanifah ketek-keteknya ke rumah penguruan, wakana sogiron, waktu itu halus benar kayak halus saya itu kayak gini halus kurma kayak udah kayak kurma Yerusalem kata-kata borok datang gitu lah banyak bagian dia kan Yerusalem itu galau tuh kurang galau ya takkan berdebat nih sekalinya yang halus itu mengucap ia takkan lalu amu ulunnya belajar lawan pian fa'ra'ahu hukuman, cuman sama pembelajaran itu pian ya kayak hari-hari ketahuan ya guru menjelaskan pina lain baru kita bisa belajar ini pina sendiri ini fi'il madi, ini fi'il mudhari, diajarin kita bingung pemburuan yang murid pina lain malah guru dia kenapa kemudian ada masalah kan jangan kayak apa di Khalifah pina murung ini menghukuman hak ada pihak itu murung menghukuman pihak murung ya Khalifah lawan Ibnu Muhammad bin Murwad fas'alahu an dzalika faqila kaifa la hukumu, lalu menanyakan si Imam Abu Hanifah kepada gurunya daripada kenapa dia jadi murung. Faqala, lalu mengatakan Imam Muhammad guru Abu Hanifah kaifa la hukumu, kayak apa kalau ada sedih kada murung kada gegana gelisah galau merana gegana bisa kalau merana Allah aku saya sedih dia Imam Muhammad wa qad ra'aytu ila takallamu ma'a Dahri, ada orang menyuruh aku supaya berdebat dengan Dahri. Dahri ini orang yang ditakuti, yang ahli badar amat debat terus. Wa qad lazima jami'ul ulama, sungguhnya seberataan buat ulama kata kaulnya Qur'anul Barihah. Lalu si Abu Hanifah nih bari solusi lawan keburuan urun Qur'anul Barihah, urun lihat pada malam tadi Al-Barihah itu malam tadi maksudnya lah Qur'anul Barihah, urun melihat pada malam tadi yang mengkirakan urun ini bermimpi yang rame nih, yang mengalahkan orang senang gila yang mengkirakan
Faqala ma hiya? Lalu dia Imam Ahmad cerita, apa geram si Abu Hanifah? Kemudian mimpi apa geram tadi? Nah lalu apa geram ya Imam Muhammad? Mimpi apa geram? Qala ra'aitu daran. Aku melihat Abu Hanifah daran akan rumah, kan satu rumah wasi'atan yang luas luar biasa, muzayyanatan yang mana itu dihiasi macam-macam nih, bagus tempatnya tuh, rumah yang luas, satu tempat yang luas, cuman diperhiasi macam kayak di dekorasinya kayak sini aja, ada dekorasinya di pelaminan macam-macam misalnya mungkin juga gitu. Wafiha maka pada tempat yang rumah yang luas tadi yang diperhiasi itu ada syajaratun, ada satu pohon musnadatan yang mana banyak buah-buahan, pohon yang berbuah. Fakharaja min ruknil dari maka keluar daripada sudut rumah itu yang luas yang penuh perhiasan tadi itu khinzirun, makanya daripada kharaja khinzirun min ruknil dari sama gitu. Lalu keluar dalam di sudut-sudutnya, di sudut rumah yang luas itu ada keluar babi. Khinzir itu babi. Karena berarti babi. Fik. Topik lah. Bahasa Inggris itu fik. Khinzir itu babi. Fa'akala samar yang mana si babi itu memakan buah. Wal waraqa dan daun-daunnya, yang daun-daun pohon. Wal awsana dan dahan-dahannya pohon. Buahnya habis, daunnya habis, dahannya pun habis pohon tadi itu. Maka luar biasa, pohonnya lebat dan banyak buahnya. Hatta lam yabqa illa aslatil kasyajarah. Kada tinggal melainkan punggurnya. Punggur tinggal punggurnya lagi kita kasyajarah. Habis beratan tinggal punggur lah. Punggur punggur itu diisi saya habis lalu bang, lalu habis lalu bang punggurnya lah. Jadi fakhraja min aslin asadun, lalu pulang jadilah pohon tadi, pohon buahnya, dahannya sampai daun-daunnya habis berataan kecuali punggur pohon itu. Fakhraja min asliha, lalu keluar pulang daripada punggur pohon tadi itu asadun, singa. Faqatal al-khinzira, lalu membunuh si singa tadi al-khinzira akan babi. Nah, biar dia kada tahu apa ailnya. Khinzira lalu membunuh si singa tadi itu akan si babi. Faqala Abu Hanifah, lalu mengatakan Abu Hanifah, innallaha 'allamani, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengajari ulun. Itu hikmahnya Abu Hanifah, bahwa bertemu dengan Allah taala dalam mimpinya. Nah itu Imam Hanifah. Allah tadi mengajari ulun ilmu ta'bir, ilmu tentang menafsirkan mimpi. Nah, dia sebutkan dengan demikian. Yang khairun lana syarun li'a'da'ina, yang mana ini mimpi menjadi kabar baik daripada kita semua bubuhan Ahlussunnah wal Jamaah, wa syarun li'a'da'ina, dan menjadi satu kabar yang sangat buruk bagi musuh-musuh kita. Kalau azintali fi ta'biriha la'abartuha, amun pihak pengguruanai wahai Muhammad dan dijasa apa murid yang beradab nih, kemudian guruai menjelaskan ulun untuk menafsirkan mimpi ini lah, ulun kesakan takbirnya kemudian berkenan ada ayat. Faqala Muhammad, lalu dia pengguruan Sayyid Muhammad, akbir ya Nu'man, silakan apa takbir tafsirkan mimpi kamu lah wahai Nu'man. Dan Nu'man itu nama Sayyid asli, cuma bilang saya Nu'man, cuman terkena dengan Abu Hanifah padahal masih Nu'man. Ambil tafsirkan mimpi kamu saja.
Faqalat ad-daru wasi'ah. Lalu mengatakan Imam Abu Hanifah itu yang halus masih halus adalah ad-daru wasi'ah, al-mazinah itu al-mazinah yang mana rumah yang luas dipenuhi dengan perhiasan itu darul Islam. Itu perumpamaan rumah Islam yang mana Islam ini tersebar luas dan biasa dipenuhi dengan perhiasan yang mana perhiasan itu wafiha yang mana darul Islam itu asyajaratu wasamaru dan pohon yang berbuah itu adalah ulama. Rumah yang luas dipenuhi dengan perhiasan, kita tahu bahwasanya ad-dinu indallah bil Islam. Apa? Agamanya si Allah apa? Indallah Islam. Yang Islam adalah suatu agama yang berhias Allah Subhanahu wa taala, yang mana perhiasan itu ada pepohonan dan buah-buahan, itu perumpamaan ulama. Wa asluha dan punggur tadi itu, punggur bakas masa itu apa? Al-baqi adalah orang yang tertinggal. Orang yang tinggal siapa? Anta ya kian. Wahai guru ayat di Muhammad ayat. Wal khinziru dan babi itu siapa? Ad-dahri itu si Imam Dahri dari itu. Nah, jahat. Wal asadu dan singa tadi alladzi yuhliku, yang mana si singa itu yuhliku, yang akan membinasakan khinzir, ya babi tadi itu. Siapakah asad itu? Anak ya ulun mau jam gitu. Kayak saya di asad itu dari kita cerita sini bahwasanya darul apa rumah yang luas adalah Islam. Sedangkan pohonan yang berbuah tadi itu ulama. Habis ulama itu dimakani siapa? Dimakani khinzir, ya babi tadi. Khinzir itu siapa? Iya dari kali ini datang dalam di sudutnya punggur tadi itu ada siku halus punggur, namanya punggur halus benar. Cuma walaupun halus pas keluar singa. Nah lalu fa'azhib ana ma'agi amma kaitu jasi Ahmad wa Quran Abu Hanifah azhib ikam tolak anak maaf, ikam tolak maaf tinggi, ikam tolak kalau aku enak sedih ke sana bifamil berkati hammatika dengan berkah, dengan sebab keberkahan himmatika angan-angan kau yang kuat wa hadratika kemuliaan kau atakallamu ma'ahu kita berdebat dengan ini enak. Fa'alzimuhu aku yang akan mengalahkannya dengan berkat tadilah ini saya lah dengan berkat wahai pengguruan kemuliaan pian dan angan-angan kuat pian urun kena berdebat dawan sidah hari itu Abu Hanifah. Wa'alzimuhu dan urun kena akan mengalahkannya. Fafariha Hammadun mendengar si murid mengatakan gitu, bingung langsung bingung pengguruan mendengar si murid bisa mengatasi akan permasalahan sejid, bukan permasalahan saja, permasalahan seluruh ulama pada waktu itu. Halus dia orangnya, bang mahim, gila itu biasa. Fafariha mau pengguruan, cuma koma lalu walhasil summa kemudian beberapa hari bina summa waktu itu atofnya lawas lalu berdiri keduanya min sa'atihima ila masjidil jami' lalu keluar mereka itu kepada tempat lapangan podium misalnya lah tempat apa tuh kayak forum, satu forum yang luas itu masjid jami' bertangan orang, buat ulama datangan, buat masyarakat datangan, rakyat datangan, buat pejabat datangan. Faja'ul khalifah, lalu datang khalifah. Wajitana anas, datang khalifahnya dua derajat buat pesawat nih mengatakan bahwasanya
Wa yajtami'un nas di majlis Hammad. Berkumpul manusia di satu tempat. Di dalam majlis itu Muhammad ada satu, yaitu Imam Muhammad. Di dalam masjid ada Imam Muhammad di dalam masjid itu. Waqafa Abu Hanifah, dan berdiri Abu Hanifah bihidaihi tahta sariri wa rafi'an na'lahu wa na'la syaikhihi. Ya Allah, ini luar biasa. Berdiri Abu Hanifah halus mengenakan berbaur. Sitnya halus tiga situnya di tiga penguruan Imam Muhammad bihidaihi, membetuli di bawah kursinya penguruan. Ini kursi Pak, yang masih kursi nih, bukuan yang tokoh-tokoh bukan pejabat, kursi yang berataan. Imam Muhammad di bawahnya, di lantai. Rafi'an nalau, sedang mengangkat sandal. Nah, sandal ini sebelah sandal sidal jana sidir, sebelahnya sandal pemburuan. Nah, gini. Duduk di lantai pulang. Ya Allah. Ada yang menyangka itu orang mulia. Nah, kayak itu juga yang sekarang viral ya, raja kan, yang di mana tuh Subang kan. Nah, tuh bang sandal aja kan ya, kayaknya ada sana tahu jawab ya nih di YouTube viral ada nih ya, raja namanya Sultan, anak pemilik Palmas apa tuh? Apa hotel resort dan pulang masjid juga nolong. Nah, melakukan sandalnya, ini kalau ini kamu punya. Nah, kalau gitu lagi gimana bakal kita saja lain turun ya itu titipan aja lain itu parkir ada sebujur tuh titipan aja pakai sebujur titipan aja itu waktu lain turun mobil titipan cuma parkir nah itu kan sebujur itu kurang dasarnya apa resortnya tuh ya Allah itu nah suka orang yang hanya bisa mobil sebuah aslinya pun kampung sudah kolong ya ini mana itu udah kan mati ya tapi sendiri tidak malah mati hatinya ini sudah lalu mangkat sandalnya begini yang di lantai belum warna ala syekhi dan sandal gurunya wa hadar dahri lalu datang dahri wah dengan bajunya baju bersama kawanannya wah dari kakak sombong wasai dalam mimbar ini paling tinggi mimbar paling atas mimbar wa qala man mujibu li sa'ali fa qala halo siapa yang takut aku udah jawab enak mau jadi itulah siapa yang takut aku jawab siapa aja itulah ada tuntukannya sudah tanah ada hawa menjawab ada hawa menyaingi. Faqala Abu Hanifah, lalu berkata Abu Hanifah yang halusnya video itu sampai sadar bang turun kena nakon kemudian bisa mahal on sel apakah pertanyaan kamu ya no ya pertanyaan kamu apa pertanyaan pian dia ceritakan Abu Hanifah ini pertanyaan pian sel tanya aja ulun Fama ya'lam bijaybika Fama ya'lam bijaybika Ikam seseorang yang di kamu siapa tuh? Faqala anta lalu mengkena kabar nyawa siapa? Tiga pemburuan ini ikam siapa? Ya sobi pekanakan katakanlah mema'i nyawa Tuhan boleh berdebat dengan darah Kambil asnani dibalik berapa banyak orang yang umurnya tua-tua wa amalina wazima yang mana bulang-bulangnya benar tua-tua alim-alim bulangnya benar wa ashabi siyabil fakhirah yang mana yang memakai pakaian yang megah-megah wa akmami wasi'ah dan ini bajunya lengannya ganal jadi itulah baju Rasulullah itu zaman sahabatnya gini ganal lengannya sampai kawan malah masakan kucing jadi kawan sampai ganal ini masakan bini aku mau dia sudah jadi ini dua udah damai sih ganal supaya itu lalu menandakan apa
kebesarannya nih. Jadi baju kan dibagi dua bagian Abi Umar Allah. Lama nih terkenal jadi bolong kenal aja dia. Nah ini itu baju yang megah, bolong yang ganar, umurnya tuha, yang putih panjang misalnya gitu, misalnya tuhala. Dan dengan bajunya jauh lawas. Maaflah yang terjadi. Tambahan ya bang, ini bagusnya ini. Itu tadi dia ngomong. Dia mirip, Pak Ulum mirip juga, lewat kan. Qada ajazu seberataan mereka ajaz lemah kalah seberataan ajazu anti lawan aku pakai apa anda kalau ma'i masih sini kan kayak apa ya orang mengalahkan aku berdebat sedang mereka halus hidup maka bisa kurus kalau halus sudah halus jika tidak akan berdai kan nggak ada berdai melawan Yakub haqqatu nafsika nyawa hina diri hina apa keseluruhan penguruhan mengikuti sandar begitulah kesombong luar biasa lah di sidang hari ini melihat zahirnya dia kata orang ini faqala ma wada'a Allah azza wa rafi'aka lil'amali 'azima wa sawfa al-fakhira amami wasi'at lakin wada'na lil ulama faqala maka mengatakan Abu Hanifah ma wada'a Allah tidak tahu menatap Allah subhanahu wa ta'ala al-izza wa rafi'ah kemuliaan kemegahan bolam ganar pakaian yang megah lengan panjang yang lengan yang luas walakin bukan itu namanya ulama, bukan itu orang yang orang alim, bukan di situ letaknya, bukan ada mutlak di situ aja. Walakin wada'allahu lil ulama, melainkan Allah Taala menetapkan kepada orang yang dijujur takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al ulama innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang jujur takut Allah Taala itu namanya ulama. Walaupun orangnya halus saja, cuma luar biasa apa Quran sudah juga lulus dalam tafsirnya. Padahal aja lumayan aja kira-kira apa Quran? Amma yatasaalun anin nabai azim alladhi fi muqaddimun. Oh, benar-benar alladhi fi sambung bulan. Nah, kita maaf hebat ya ini. Di menjalak menghafal rasa hafalan ini misalnya hadis itu kan awal memandang zahir kalau qalat aku jibu soali maka itu apa gerang biar si dahri apa gerang yang kamu baca al-qalaqo qala na'am lalu mengatakan Abu Hanifah na'am baiklah ulun jawab kenabian ulun jawab bian dengan taufik ilah dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala lalu menakoni si dahri faqala hal Allah mawjudun apakah Allah itu mawjud ada sinakoni ini si dahri ilah nakoni apakah Allah Taala itu ada ayo biar nakoni jawab biar ada biar coba nakoni tadi nggak situ aja. Naam ada jenab Abu Hanifah. Oh, lalu menjawab menakuni pulang si Jahri. Aina huwa? Di mana? Allah tuh. Aina huwa? Qala la makanun lahu. Ada cuman kan di sini. La maka ada bertempat sidinnya sidin la makanun lahu. Ada bertempat Allah Taala tuh. Qala lalu si Jahri bilang, "Wa kaifa yakunu mawjudun?" Lama kan lahu nak kayak nyawa anak mengatakan sini ada muat kali di tempatnya tapi kita akan nyawa pikir bikin akal nyawa tuh nanya halus aja padahal ada tapi kita tempatnya nyawa nih ini aja ini sudah mau sombong kalau lihat ada dalil ini dia wanita ini dalilnya ada apa kan karena mana dalilnya di mana ya bahwa di dari fi badalika di awak pian dalilnya awal adanya orang itu di awak pian fi badalika qala ma huwa maka
begitu mana di mana Allah mana aja gitu lah dia si Dahri ya udah mana kalau hal video sedikit apakah di jasad engkau lalu dia Abu Hanifah apakah di dalam jasad itu ada ruh hal fi jasadika ruhun apakah di dalam jasad itu ada ruh Qala mengatakan si Dahri na'am ada ruh Qala aina ruhuka di mana ruh kau nah langsung si Abu Hanifah namun biar jasad ada ruh di mana ruh tuh fi ra'sika fi wajhika fi rijlika ruh itu di kepala ikam kan di kepala pian kan bagian itu salah bisa bagian nih tadi tuh apa di tuha di kepala pian kah di bagian kah di kepala pian kah fi rijlika atau itu di batis pian di mana di batis kah di mana kah di jari kah di mata kah nah pikirkan pian Allah juga pikir orang di mana ruh kontaknya fatahayya dahriyu bingung luar biasa yang berjalan bisa tuh kalau ikan salah ada yang anak sedang jawab ya apa nih tujuh juga di mana aja bingung dari lah nah satu dah kita awal gong ya nak gong awal loh summa da'a Abu Hanifah di badalin nah mungkin gong juga ada summa kan tadi jarak awas lah ketua air dulu sampai ngajak anu diajak jadi kayak Pak supannya dulu karena mau jawab summa da'a Abu Hanifah lalu mengiyau Abu Hanifah mengiyau buat petugas malam bisa di situ kan ada formula dinyuruh nih menyuruh Abu Hanifah dilabanin dengan satu susu susu itu nyaman tapi ini kopi susu nah lalu dalam susu ini sama ada lemak lah kenapa jadi minum susu itu jadi apa oh ya lah ada mengandung lemak lah kola dia yang Abu Hanifah udah hari nah di dalam susu ini ada lemak lah iya enggak jari aina makun samani di mana lemaknya tuh dari pasti lemaknya adalah nah ada di mana di atas kah di bawah kah di tengah kah lemaknya itu jangan itu nanti kopi susu terkadang ada gulanya lah ada sama gula di siang gula karena isi itu yang memanisi lah maka nanti disalahkan gula kemanisan kebanyakan gulanya dia kurang gula disalahkan ada gulanya ya padahal dia tuh sampai kopi susu mana letaknya lemak dalam susu nih lalu bingung lagi atau bingung si Dahri afi a'lamu atau afi asfali apakah di atasnya kah lemaknya nih atau di bagian bawahnya kah fatahayya Dahri bagian bingung si Dahri faqala Abu Hanifah kama la yujadu li ruhin maka la ruhin makan fil badani wala li samani makanin fil labani kadzalik la yujadu fil qawli namun itu yang Hanifah jawabannya bahwasanya amrikan kepada kaum menunjukkan di mana ruh itu di mana tempatnya di dalam badan kau dan karena kaum menunjukkan bahwasanya lemak makanan lemak yang ada di susu ini nanti itu juga Allah Ta'ala itu ada cuman tidak terlihat cuman ada sedikit yakin ada di susu itu lemaknya ada bahannya berlemak awak katakanlah ini kan ada lemaknya dan dalam ruhnya ada pasti ada ruhnya namun ruh aja ada jasadnya ada hantu namanya amun rohnya ada jasadnya ada mayat namanya rohnya ada jasadnya ada namanya abdun namanya hamba abdun makanya di abadihi subhanalladzi asra bi abadihi rohnya ada jasadnya ada. Qala Abu Hanifah
kama yudul. Lalu summa qala dahri fama kana disebut adalah satu masalah dah karena Allah menjawab pada si dahri lah kalau tak mempulang si dahri fama kana qabla Allah wa ma ba'dahu, apakah barang yang didapat sebelum Allah wa ma ba'dahu, dan barang apa yang ada sesudah Allah Ta'ala. Yang itunya masa bang ada apa dalam ruh apa parut itu beranak mama lalu kita mati, itu sudah masa bang, ada waktunya. Sebab kenapa jadi hidup? Karena sebelumnya ada hidup di dalam parut, itu hanya mati pulang, itu sudah kehendak waktu sudah sampai itu. Lalu ini mengakui Allah Ta'ala itu sebelum Allah Ta'ala itu apa dan setelah Allah Ta'ala itu ada apa? Biar jawab ibu, sebelum Allah Ta'ala ada apa, setelah Allah Ta'ala itu ada apa? La syai'a qablahu, tidak ada sebelum Allah Ta'ala, wala syai'a ba'dahu, dan tidak apa-apa lalu setelah Allah Ta'ala. Ya boleh la syai'a qablahu wala syai'a ba'dahu. Qala kaifa yatasawwaru mawjudun la syai'a qablahu wala syai'a ba'dahu. Nah kayak baikkan dia sudah merupakan satu yang ada, Allah tetap adalah, tapi satu yang ada itu sebelumnya setelah syai'an qablahu tidak ada sebelumnya dan tidak ada sesuatu sesudahnya. Ya, bingung jelaskan contohnya. Qala dalil, ini dalil ujar Abu Hanifah, ada lain ada bukan di awak pian juga. Lihat dalil Abu Hanifah ini di awak pian juga dibanding itu. Nanti uang pintar lah jawabannya di sini itu juga. Cuma ada apa di satu apa ya sebentar teman lain-lain ada jawabannya. Padahal di situ contohnya di awak pian juga. Bahwasanya ada sebelum sesuatu itu tidak dan sesudah sesuatu itu sesudah itu tidak juga tidak. Qala fama huwa, apa itu contohnya jasi dari qala fama qabla ibhamika wa ma ba'da hinsirika. Nah, contoh sesuatu yang tidak sesudahnya dan tidak sebelumnya apa? Yaitu seperti jari ibu jari kamu, ibu jari pian bagian lah jelas di jari kamu kepada itu si atau kalau jadi pian lah itu nah. Sebelum jari ini jempol piannya nah apa adalah sesuatu adalah sebelumnya sesuatu ini adalah wa ba'da khinsirika, dan sesuatu sesudah thinking adalah dalam nah itu juga kalau tuh tidak ada sebelumnya dan tidak ada sesudahnya. Ini mengapa setelah sebelum jempol ada sesudah jadi tidak itu juga kalau tuh ada berawal ada berakhir. Itu bangsa yakin kita si darinya itu masih ada awal masih ada akhir. Itu kita orang yang baru menolak baru pada berubah-ubah awal dapat dalam awal kita itu awal itu ada berawal ada berakhir, kita ada awal ada akhir. Sebelumnya tidak sesudah tidak ayat ibu jari. Maka dari Allah la syai'a qablahu wa la syai'a ba'dahu, itu jawab Allah tidak sebelumnya dan ada sesudahnya. Maka kita masalah lalu tertinggal satu masalahnya, pertanyaan 3, pertanyaan dari sidar itu 3 yang mana mengalahkan membuat ulama sudah tadi di pamukasnya. Satu yang mana mengalih nih. Bukan masalah di hadapan Abu Hanifah kecil ya itu. Qala baqiyat mas'alatun wahidatun qala ujibun anha. Tinggal satu permasalahan lagi yang mana aku memberikan pertanyaan kepada kamu. Insyaallah taala kalau ulun jawab ya insyaallah tanyaan itu. Qala ma sya'allahu al-an, apa gawe yang Allah taala sekarang biar
dari nama kita orang gawin awal sekarang tuh apa gawin sini? Mereka para gawin awal sekarang apa? Janji dari nama di sini Muharifat. Apa ma sya'nullah al-an apa gawin awal sekarang? Isqatul mubtil jadilah qala innaka akastal amra yang bagi ayat modal mujibu faqal mimbar wasail tahtal mimbar. Inilah duluan kalau yang nakon itu tidak semestinya yang bagi sepatutnya semestinya sayubianya ayat modal mujib seseorang yang menjawab itu faqal mimbar di atas mimbar wasail sedangkan yang memberi pertanyaan itu di bawah mimbar. Itu adabnya uji halus deh kita pakai biar ya. Nah biarlah kayak dulu jadi sebelum menjawab pertanyaan pian adab seorang orang menanya itu seharusnya di bawah yang menjawab di atas cuman si Bungol ya sudah diri ini lapor juga terkait ayo hanya asal dapat jawaban deh asal jawaban di situ sudah lalu turun si jahri fakal mimbar wasaitan mimbar faujibu so'alaka in nazarta urang jawab kena pertanyaan pian mau turun lalu panazar jahri turun si jahri dari atas mimbar paman ini gini di Abu Hanifah udah paling bawah lah bawa sejadah di lantai dulu wasa'ida Abu Hanifah baru naik Abu Hanifah si halus nih naik ke atas mimbar alal mimbar kalau jalasa alaihi pada waktu Abu Hanifah duduk di atas mimbar itu sa'alahu lalu menjawab pertanyaan si Dahri fa'ajabahu aku akan urut akan menjawab pertanyaan pian di qauli sya'nullah al-an bahwasanya pertanyaan pian itu ulun jawab dengan keadaan Allah Ta'ala sekarang ismatul mubtili misluka minal a'la ilal adna wa is'adul muwaffiqi misli minal adna ilal a'la. Gaul yang Allah Ta'ala sekarang ini adalah menggugurkan orang yang batil seperti pian wahai dari yang doa yang atorannya di atas lalu turun menurunkan orang-orang yang di atas menjadi orang yang ke bawah dan menaikkan orang yang benar seperti aku seperti urut dia wanita mina adena yang atornya di bawah lalu naik ke atas. Nah itu atorannya iradat Allah Ta'ala untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala ta'aluknya suluhil qadi hadis. Nah, kali belum jawabnya ini selesai gila. Allah Ta'ala sudah menanggapi iradatnya bahwasanya karena Abu Hanifah ini naik atas lalu ada tradisi hadisnya untuk Allah Ta'ala menaikkan akan Abu Hanifah naik ke atas. Nah ini lalu dulu Pak lalu berdiri padahal dasar panas di dalam ilmu Allah Ta'ala dan yang Allah Ta'ala sudah tertulis di detik ini jam ini ulun ini karena akan berdiri itu dalam ilmu Allah namanya suluhi qadim. Lalu nampak kelihatannya berdiri itu namanya tanzizi hadis. Nah, ada nampak sudah namanya waktu sudah ada kan tertulis pas belum cagaran berdiri pada detik ini lalu untuk pulang. Nah kita ada sudah tulis dulu. Nah waktu itulah gawin Allah Ta'ala inilah tusufani lalu tak sufani ini sini aja habis ngomong dengan saya jadi bisa kayak apa bisa kayak tadi hina jadinya sih dari itu di kalangan hanya orang kecil lah. Cuman si Imam Hamad ada sombong lah nyawanya hanya melawan anak buah hendak oh gitu itu luar biasa dulu sih itu lagi udah lah hanya murid kali itu kan nyawanya udah apa ya. Nah ini sedikit setelah jadi kita bawa kali ini bahwasanya
Allah Ta'ala itu ada di mana-mana. Yakin ada di mana sedina dekat, lebih dekat pada urat nadi kita, lebih dekat pada urat leher dengan lehernya, lebih dekat dengan darah urat ini dengan nadi dengan tangannya, dekat panar di mana kita yakinnya bahwa saya sidin selalu melayani kita, selalu memperhatikan kita. Bayangkan kita guling diperhatikan sidin, guling itu perhatikan sidin adalah dia selama dia guling mana masuk ke ular, dimasuki ular adalah pernah lagi kan? Baru berubah anak, guling pun hamilnya. Kalau dimasuki cacak kan, ada suara cacak juga berbagi ular. Sambut kan Allah perhatikan. Nanti anak-anak buka hal malah luar biasa orang nampak banget kalau mata nampak. Dan kita kawalah sampai makin dewasa, makin orang baru atau orang lama, mudah-mudahan kawal kita bisa dewasa pikiran kita memiliki Allah Ta'ala, gawi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada, yakin banget ada. Kalau dia bisi masalah ada aja Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pasti ada solusinya. La taqnatu min rahmatillah. Tadi sudah Tuhan karena mungkin alim lagi, jangan kau berputus asa. Ada dia Allah Ta'ala asal kau mayyuridillah khairan yufaqih fi. Orang rasakan tak bujur belajar dapat jaminannya asal mau bujur belajar pasti dipaham Subhanahu wa Ta'ala.